Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Edukasi Hukum. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pendaftaran tanah, yang tentunya pendaftaran tanah ini menjadi dasar dalam pengaturan pertanahan yang ada di Indonesia. Nah, supaya pembahasannya lebih seru dan lebih santai, di sini kita akan menjawab beberapa komentar dari kalian nih. Nah, sebelum itu di sini ada 5 narasumber yang pasti kalian penasaran kan siapa-siapa aja. Nah, kalau untuk itu kita kenalan dulu nih. Yang pertama ada saya Anissa Pemutasari. Yang kedua Saya Tegar Fadli. Yang ketiga Saya Perlu Saidum. Yang keempat Yang kelima Saya Karul Sazaferis. Oke teman-teman, kita langsung lanjut aja nih ya. Nah, kita nih mulai dari pertanyaan netizen yang paling mendasar banget nih. Nah, yang pertamanya ada netizen yang bertanya, sebenarnya pendaftaran tanah itu apa sih? Kok sering ya dengar istilah ini kalau urusannya dengan sertifikat tanah? Nah, saya silakan nih untuk narasumber yang pertama untuk menjawab. Baik, terima kasih. Itu adalah pertanyaan yang bagus nih. Jadi, pendaftaran tanah itu sebenarnya proses yang dilakukan pemerintah untuk mencatat dan mendata tanah yang ada di Indonesia. Mulai dari letaknya, luasnya, siapa pemegang haknya, sampai status hukumnya. Tujuan utamanya itu adalah supaya ada kepastian hukum. Jadi, masyarakat itu punya bukti yang jelas gitu atas tanah yang dimilikinya. Oke, berarti pendaftaran tanah itu bukan cuma soal bikin sertifikat aja? Bukan, sertifikat itu adalah hasil akhirnya. Sebelum itu ada proses pendataan, pengukuran, dan pemeriksaan data terlebih dahulu. Oke, terima kasih ya narasumber. Nah, kita baca lagi nih komentar selanjutnya dari kalian. Kalau tanah saya aman-aman aja, kenapa harus didaftarkan? Saya persilakan untuk narasumber yang kedua untuk menjawab. Nah, justru karena ingin aman, maka tanah perlu didaftarkan. Dengan adanya pendaftaran, pemilik tanah mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak yang dimiliki. Selain itu, data pertanahan juga menjadi lebih jelas sehingga dapat mengurangi resiko sengketa di kemudian hari. Jadi sertifikat tanah itu penting atau enggak ya? Sangat penting, karena sertifikat merupakan alat bukti yang kuat mengenai hak atas tanah yang dimiliki seseorang. Oke, nah ada juga nih yang bertanya, apakah semua tanah itu bisa langsung didaftarkan? Nah, kali ini narasumber yang ketiga akan menjawabnya. Pada dasarnya, hak-hak atas tanah itu yang diakui dalam peraturan pertanahan dapat didaftarkan. Misalnya kayak hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai. Yang penting itu objek tanahnya harus jelas dan memiliki dasar hak yang dapat dibuktikan. Nah, kenapa dibilang harus jelas tuh objeknya? Karena kalau batas atau status tanah tidak jelas, bisa menimbulkan masalah atau sengketa di kemudian harinya. Oke, harusnya teman-teman udah paham ya sampai sini. Kita baca lagi nih komentar selanjutnya. Nah, ternyata ada netizen yang baru tahu kalau pendaftaran tanah itu punya asas. Nah, komentarnya tuh bilang kayak gini, memangnya ada asas-asas dalam pendaftaran tanah? Nah, pertanyaan ini kita akan serahkan kepada narasumber yang keempat untuk menjawabnya. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaannya bagus. Mengapa ada asas dalam pendaftaran tanah? Jelas ada. Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, jangkau, mutakhir, dan terbuka. Intinya pelayanan pertahanan harus mudah dipahami, masyarakat memberikan kepastian hukum serta konfirmasi dapat diakses sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi tujuannya itu supaya masyarakat itu mudah dalam mengurus tanah ya? Ya, betul sekali. Oke. Nah, ada lagi nih komentar berikutnya yang sering banget ditanyakan oleh masyarakat. Nah, kali ini pertanyaan ini akan dijawab oleh narasumber kita yang kelima, yang dimana pertanyaannya itu kalau mau bikin sertifikat tanah prosesnya bagaimana? Boleh dijelaskan? Oke, terima kasih ya Mas Eren. Kalau kita ngomongin secara proses bikin sertifikat tanah itu memang gak instan. Sekarang memang ada tahapan yang harus dilalui. Yang pertama itu kayak pemohon itu memang harus melengkapi dokumen atau memang data-data yang diperlukan. Nah, setelah itu nanti diajukan tuh kepada petugas. Nah, petugas akan melakukan pengukuran
untuk memastikan memang letak luasnya juga, terus batas-batas tanahnya yang sudah sesuai lah gitu. Lalu nanti itu data tersebut itu akan diperiksa dan dicocokkan, baik memang data fisiknya maupun data hukumnya. Kalau memang semuanya sudah jelas dan tidak ada memang masalah ya, barulah nanti hak atas tanah tuh didaftarkan dan sertifikat tuh baru bisa diterbitkan gitu. Memang kelihatannya sih cukup panjang ya, tapi proses itu penting karena memang tujuannya supaya tanah tuh nanti itu tidak ada sengketa gitu loh. Kan bisa terdaftar benar-benar akurat lah ya, untuk mengurangi risiko lah gitu, karena banyak sekarang tuh sengketa kan terjadi gara-gara kurangnya ini ya, data-data yang untuk sertifikatnya gitu. Oke, terima kasih buat saudara Feris. Nah, ada lagi komentar ini sangat menarik sih, dan ini ditujukan dengan narasumber yang pertama. Ada yang komen kayak gini, Kanisa, apa sih manfaat nyata dari sertifikat tanah bagi masyarakat? Boleh dijawab, Kanisa? Manfaat yang paling utama itu tentu memberikan kepastian hukum ya. Nah, selain itu juga misalnya kalau suatu saat itu terjadi permasalahan atau sengketa, nah pemilik tanah itu memiliki bukti yang kuat untuk menunjukkan haknya. Jadi ini bisa memberikan rasa aman juga ya? Tepat sekali, karena status kepemilikan tanah menjadi lebih jelas. Oke. Ini pertanyaan terakhir dan ini ditujukan oleh ke Bang Tegar. Ada yang nanya kayak gini, Kak tolong dong tanyain sama Bang Tegar nih. Kan sekarang semua serba digital ya Bang Tegar. Apakah urusan pertanahan juga sudah mulai digital? Boleh dijawab? Ya, saat ini layanan pertahanan terus berkembang dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi tujuannya nih agar pelayanan menjadi lebih cepat, lebih fleksibel dan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pertanahan. Berarti teknologi ini membantu pelayanan menjadi lebih baik dong? Betul sekali, namun tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar kepastian hukumnya tetap terjamin. Oke, baik teman-teman, kayaknya sekian ini aja diskusi yang bisa kita bahas. Semoga semua pertanyaan yang telah dijawab oleh narasumber menjadi pemahaman bahwa pemendaftaran tanah itu bukan hanya soal mengurus sertifikat, tetapi juga mengupayakan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang hukum pertanahan Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga kepada teman-teman yang telah menyaksikan podcast edukasi ini dan bahkan telah bertanya kepada kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.